Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Man ardaka bima yadurruka fi dinika kal mudahanati laka wa adamin nushi wa tafsiri bil uyubi fahuwa laka aduun. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu tab'uha wa hawaha wa huwa kat-ta'amil ladzizil mulaimi wa fihi summun naqi'u. Wa man askhataka bima yanfa'uka fi dinika mithlu tanbihi alal uyubi wan naqaisi allati hiya fika fahuwa laka waliyun wa in karihtahu bi tab'ik wa mathaluhu kaddawa'il murri alladhi yakunu fi dhimnihi al-afiyatu wasyifa'u. Man ardaka, siapa orang yang membuatmu senang, bima yadhurruk, dengan sesuatu yang membahayakanmu, fi dinika, di dalam agamamu. Ada orang membuat kita bahagia, ada orang membuat kita senang. Akan tetapi masalahnya, kesenangan, kebahagiaan yang ia berikan untuk kita membahayakan agama kita, membahayakan Islam dan imannya. Lah, Islam dan iman atau agama, musibahnya itu lebih besar daripada musibah harta. Ketika Islam dan iman kita kacau, ketika Islam dan iman kita hancur, walaupun kita memiliki segalanya di atas dunia, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang celaka, akan menjadi orang yang sedih, akan menjadi orang yang menangis dan menyesal. Lah, ini orang hanya menyenangkan kita dalam segi kehidupan, tidak dalam agama. Dicontohkan di sini kal mudahana. Mudahana itu apa? Mudahana itu kamu melihat keburukan
melihat kekurangan pada sahabatmu, pada temanmu, pada keluargamu, kamu bisa merubahnya, kamu bisa menghalanginya, mencegahnya. Akan tetapi tidak kamu lakukan. Kamu biarkan. Kenapa? Tidak kamu lakukan itu? Khawatir yang melakukan marah, menjaga perasaan yang melakukannya nggak enak. Atau kamu menjaga perasaan orang lain. Jadi bukan menjaga perasaan pelakunya, tapi menjaga perasaan orang lain. Semisal orang tuanya pelaku atau saudaranya pelaku, itu mudahana. Jadi mudahana itu kamu melakukan keburukan, teman kamu mengetahuinya dan dia mampu menghalanginya, tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena beberapa alasan duniawi dari dia kepadamu. Wa adamin nushi wa tafsiri bil uyub. Ia tidak juga menasihati kamu, tidak mengingatkan kamu, dan juga tidak menjelaskan aib kekurangan yang ada padamu. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan padahal dia mampu menghilangkan atau menjauhkan, enggak dia lakukan. Dia juga tidak menasihati kamu. Dia juga tidak menjelaskan adanya aib padamu. Jadi persahabatan, pertemanan, tapi tidak ada apa? Tidak ada saling koreksi, tidak ada saling dukung, support untuk memperbaiki diri. Jadi tahu kesalahan dibiarkan, tahu kekurangan dibiarkan. Akan tetapi ia membahagiakan kamu, menyenangkan kamu, ngajak kamu ngaji, ngajak kamu ziarah, ngajak kamu haul, ngajak kamu ini. Akan tetapi ketika kamu melakukan kesalahan, dia nggak mengingatkannya. Ketika kamu ada kekurangan, dia tidak menjelaskannya. Lah orang seperti ini dikatakan oleh beliau apa? Fahuwa laka aduun. Itu bukan teman tapi musuh. Orang tua yang baik kalau melihat anaknya melakukan kesalahan, dia pasti apa? Menegur. Dia pasti mengingatkan. Dia pasti menjelaskan. Suami yang baik, istrinya melakukan kesalahan, istrinya melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak baik, dia akan apa? Menegur, dia akan menasihati, dia akan mengingatkan. Guru yang baik ketika melihat santrinya melakukan hal yang tidak pantas, kurang berkenan, kurang baik, pasti apa? Akan mengingatkan. Teman yang baik sama.
ketika melihat temannya melakukan sesuatu yang tidak benar, yang kurang sopan, kurang baik, dia akan mengingatkan, dia akan menasihati, dia akan memperbaikinya dan lain sebagainya. Itu teman yang baik. Bukan malah membiarkan kekurangan yang pada ada anaknya, santrinya, istrinya atau temannya. Yang penting teman saya, yang penting anak saya, yang penting santri saya, yang penting ya istri saya bahagia. Padahal ada kesalahan-kesalahan, ada keburukan-keburukan, ada kejahatan-kejahatan yang semestinya diingatkan, ditegur. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu tab'uha wa haba. Walaupun misalnya kita ini punya kecondongan senang dengan dia, senang berteman dengan dia, karena tabiat ya, karena hawa ya, bukan karena lillah, karena kecondongan diri, punya kecondongan diri kepada orang tersebut, enak bergaul dengan dia. Tetap ketika ia tidak menasihati kita, ketika ia tidak menegur kita di saat kita melakukan kekurangan, kesalahan, keburukan, maka itu adalah musuh kamu. Sehingga diserupakan dengan apa? Ta'amil ladzid al-mulaim, seperti makanan yang lezat, makanan yang lezat, yang nikmat. Tapi wa huwa fihi sumun naqi', terdapat di dalamnya racun yang membahayakan, yang mematikan. Jadi gini, sekarang ini banyak teman tidak pernah mengoreksi temannya, yang ada mengoreksi orang lain. Kalau temannya salah, tutup mulut. Tapi kalau orang yang salah, mulutnya terbuka lebar, keluar macam-macam dari dia, dal. Ini bukan teman, ini musuh kamu. Ini kalau dalam kehidupan kita akan ngomong apa? Nggak sportif. Kalau orang lain salah, komentar. Kalau temennya yang salah, dia diem. Nggak sportif. Nah itulah yang dikatakan oleh para ulama, musuh itu bukan teman, musuh. Kenapa? Karena dia hanya membuat kita bahagia, membuat kita senyum, dan kita nggak mau membuat dia sedih, nggak membuat dia kecewa. Dengan apa? Mengingatkan ketika dia salah. Akhirnya seperti makanan yang nikmat, yang lezat, yang sesuai selera kita, tapi di dalamnya racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita itu apa? Saling apa? Saling mengingatkan, saling menasehati. Sehingga beliau di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, innallaha yaqul ahabbu ibadati abdi ilayya an-nasihah. Allah berkata, katanya Nabi Muhammad dalam hadisnya, bahwa yang paling ibadah hambaku, yang paling aku cintai daripada ibadah hambaku kepadaku adalah an-nasihah, nasihat. Lah nasihat ini umum, bukan hanya khusus tapi umum. Bukan untuk umum,
Bukan hanya untuk umum saja, tapi yang khusus pun juga. Terkadang untuk yang umum tapi yang khusus enggak. Secara khusus dan umum. Nasihat. Ini ibadah hambanya Allah yang paling dicintai oleh Allah, nasihat. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata apa? Pernah mendoakan, ya, pernah mendoakan orang apa? Yang menunjukkan kekurangan dirinya. Didoakan sama Sayyidina Umar, bahkan dikasih hadiah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Nabi Daud. Ya Daud, mali araka muntabidzan wahidan. Wahai Daud, kenapa aku perhatikan kamu ini menjauh dan menyendiri, nggak ngumpul? Nah, dijawab oleh Nabi Daud, galaitul khalqa min ajlik. Aku nggak senang kepada manusia ini karenamu. Jadi ketidaksenangannya Nabi Daud kepada manusia karena Allah. Katanya jawabannya Allah kepada Nabi Daud, kun yaqdanan. Jadilah orang yang sadar, jadilah orang yang peka. Wartad li nafsika ikhwanan. Carilah teman untukmu, untuk dirimu. Wa kullu khitnin la yuwafiquka ala mabarrati fala tashabhu. Jadi kalau kamu menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, tapi tidak memberikan kecocokan kepadamu atas kebaikan kepadaku, menjalankan ketaatan kepadaku, artinya apa? Kamu salah, dia nggak mengingatkan, kamu nggak ngerti, dia tidak mengajarkan, ya, fala tashabu, jangan kamu temani, ya, jangan kamu berteman dengan dia. Kenapa? Fa innahu laka aduwwun, maka dia itu adalah musuhmu, nah, musuh. Wa yugassi galbak wa yu'baiduka anni, ia membuat hatimu atos dan menjauhkanmu dariku. Nah, dari sini kita harus sadar, kalau kita punya teman nggak pernah mengingatkan kekurangan kita, buat apa iya kita jadikan teman? Apa manfaatnya dia untuk kita? Nggak ada. Yang ada musuh itu. Musuh. Kemudian beliau mengatakan apa? Waman askhataka, siapa yang membuatmu marah? Bima yanfa'uk, karena sesuatu yang manfaat, yang bagus untukmu. Membuat kamu marah, membuat kamu jengkel dari sesuatu yang manfaat untuk kamu. Fidinik, dalam agamamu. Ini manfaat untuk agamamu, tapi membuat kamu emosi, membuat kamu marah. Dicontohkan di situ oleh Imam Al-Haddad. Mithlu apa? At-tanbih 'alal 'uyub wan naqais allati hiya fika fahuwa lak. Mengingatkan kamu, menegur kamu atas aib, kekurangan yang ada pada kamu, dan itu baik untukmu. Jadi kamu punya kekurangan, punya sesuatu yang tidak baik, kemudian teman kamu ini menyampaikan kamu, menegur kamu atas kekurangan yang ada pada kamu itu, dan itu manfaat enggak? Manfaat. Tapi ia membuat kamu marah. Kenapa membuat marah? Fahuwalak,
maka itu adalah hakikatnya untuk kamu, obat untuk kamu. Fahuwalak waliyun, maka ia adalah sahabat kamu, dia adalah penolongmu, dia adalah doktermu. Wa in karihtahu bitab'ik, sekalipun dirimu, wataknya kamu, sifatnya kamu membencinya. Nah itu sama dengan apa? Kita punya kesalahan ditegur orang. Umumnya orang akan marah, apalagi cara menegurnya salah. Marah. Padahal yang dia berikan itu apa? Sesuatu yang baik untuk kita. Tapi kita marah, kita nggak seneng. Padahal ini hakikatnya dialah teman kamu. Kasih contoh gambaran yang paling simpel, mudah, insya Allah kita bakal paham. Pasti kita akan berterima kasih pada orangnya. Ada orang kesetrum, gimana cara menolongnya? Ngerangkul, megang. Ya kamu yang mati, dia selamat. Cara yang benar apa? Pukul atau tendang? Saya mau tanya, ditendang, dipukul, sakit enggak? Tapi dia bakal marah sama kamu? Setelahnya dia bakal terima kasih, bakal terima kasih. Loh itu cerdas, itu pinter. Lah masalahnya kita ini dalam kehidupan kebiasaan, ketika ada orang yang menegur kepada kita dengan cara yang salah, kita marah, padahal tegurannya itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dia menegur kita, dia mengingatkan kita, itu sesuatu yang bagus untuk kita. Entah mungkin dengan sholat kita, mungkin tentang apa bacaan kita, mungkin tentang ini menyakitkan, apalagi caranya kasar, tapi itu manfaat untuk kita, tapi kita marah. Loh terbalik loh, kalau tadi itu dia membiarkan kita padahal dia tahu kita memiliki kekurangan, malah justru mungkin menganggap kita hebat dan lain sebagainya. Loh, itu hakikatnya musuh. Yang ini yang membuat kamu jengkel, membuat kamu marah, membuat kamu emosi, tapi dia bukan musuh, dia adalah teman. Walaupun kamu tidak menyintainya, walaupun kamu nggak menyenanginya, dengan sikapnya, dengan gayanya, atau dengan apapun lah darinya, dia kamu tidak seneng, tapi dia hakikatnya adalah teman kamu. Hakikatnya dia adalah penolongmu. Sehingga digambarkan oleh beliau apa? Wa mathaluhu kaddawail mur alladzi yakunu fi dhimnihi al-afiyah wasyifa. Orang itu hakikatnya adalah teman kamu. Perumpamaan dia itu seperti apa? Perumpamaan obat yang pahit. Kamu masih nutul, tidak kuat, tidak tahan, tapi kamu harus 1 sendok masuk. Obat yang pahit. Siapa yang senang obat yang pahit? Nggak ada. Pasti semuanya kan. Tapi terdapat di dalamnya sesuatu yang dapat menyembuhkan kamu. Menyembuhkan kamu. Semuanya senang sembuh. Tapi tadi obatnya pahit. Teguran orang atau teguran teman terkadang pahit kita menerimanya, sikapnya, caranya, tapi itu obat buat kita. Kenapa kita tolak? Kenapa kita benci? Ini teman kamu, ini yang hakikatnya seperti ini nih teman kamu, bukannya membiarkan kamu dengan kesalahan kamu. Itu teman. Bukan teman itu yang membiarkan kamu dengan kesalahan kamu, itu teman. Bukan, itu musuh. Walaupun kamu senang dengan dia, senang bareng, jalan bareng dengan dia, kalau ngobrol asik kamu dengan dia, tapi itu hakikatnya musuh kamu. Justru teman itu yang kamu nggak senang dengan dia. Kenapa? Kamu salah diingatkan, kamu berubah arah dikembalikan, adanya kekurangan pada kamu dijelaskan, diterangkan. Itu teman.
Nah, tapi nafsu kita nggak mau punya teman seperti itu. Oh, nggak iso obaku, titik-titik kok dinasehati. Nanti dikit-dikit ini, nanti dikit-dikit ini, nggak mau, menjauh, menghindar. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang apa? Yang nggak pernah menasehati, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah memukulnya. Nah, ngasih sepo-sepo itu, ngobrolnya asik, nyambung, nggak ada ini, nggak ada itu. Yang ada apa? Mencela orang, mencaci orang. Nggak pernah hubungan dia sendiri ini, dia kurang baik, kurang sikapnya dengan ini, dengan itu, nggak baik, nggak pernah. Tidak mengajarkan adab kepada orang lain, tidak pernah mengajarkan sopan santun kepada orang lain. Yang ada bagaimana menghormati dirinya dan lain sebagainya. Enggak. Itu bukan teman, musuh. Walaupun kamu rangkulan, kamu bisa membangun istana bersama-sama dengan dia, percuma, itu musuh. Sekarang mungkin kamu bisa rangkulan, tapi nanti kamu akan berantem. Akan berantem di akhirat, nanti kamu akan berantem dengan dia. Ya. Nah, itu sesuai yang difirmankan oleh Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Musuh, berantem nanti kamu. Sama dengan gosida yang selalu dipanjatkan sekarang kepada kelompok yang lain. Wa asyghilid dzalimin bidzalimin. Podo plek antara sahabat yang tidak saling menasehati. Sama nanti seperti itu. Mungkin kalau asyghilid dzalimin bidzalimin di dunia, tapi kamu nanti dengan sahabat yang kamu dekat di dunia ini akan berantem, bermusuhan nanti di akhirat. Kenapa? Adanya kekurangan di dalam sahabat kamu tahu, kamu tidak mengingatkan. Sebaliknya, sahabat kamu mengetahui adanya kekurangan pada kamu, tapi dia tidak mengingatkan. Yang ada pembahasannya, yang penting hubungan antara kita ini akor. Itu aja. Kesalahan sahabat kamu, apa yang harus dilakukan oleh sahabat kamu? Enggak. Sahabat kamu melakukan kekurangan ini, kekurangan ajaran, meninggalkan itu, kamu nggak menasihatinya. Pak enak, kok tukaran. Itu musuh itu. Itu musuh, kamu dengan dia ini musuh, bukan sahabat. Sebaliknya sahabat itu ingatkan. Nggak terima dia, biarkan. Ini temen, mungkin dia belum sadar. Nanti kalau dia sudah sembuh baru sadar. Iya ya, disuntik loro, tibane enak, mari di enteng. Terima kasih dokter ya. Setelah apa? Setelah sembuh, setelah sehat, terima kasih. Sama dengan ibu perempuan-perempuan yang melahirkan, sakit, marah aja. Apalagi kadang sikapnya bidannya atau dokternya agak kasar. Karena apa? Nah, orang sakit kan kadang ngomongannya ngawur, karena nggak kuat menahan sakitnya ngawur. Dokternya mungkin emosi, tapi setelah melahirkan, maaf dokter ya, maaf bidan ya, terima kasih dia, minta maaf. Loh, itu temen itu menyakitkan, tapi hal itu untuk kamu bagus, itu adalah sahabat kamu. Nah, itu adalah sahabat kamu. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah obat buat kita. Jadi apa? Bedanya dengan pertama, kalau pertama itu sahabat kamu ini hanya mudahana, kalau yang ini enggak, dia hanya menutupi aib kamu atau meniadakan aib kamu. Kalau ini enggak, kamu sepertinya seharusnya seperti ini, enggak sesuai seperti ini, kurang cocok, kurang pantas. Itu teman, ya, itu teman. Bukan teman itu yang malah menutupi aib kamu, ya, atau membenarkan aib kamu, kekurangan kamu. Itu bukan teman, itu musuh. Tapi teman adalah yang menjelaskan kepada kamu aib kamu. Karena itu Sayyid Umar Al-Jailani beliau mengatakan apa? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Sadiquka, teman kamu itu, man sadaqaka, yang jujur kepada kamu. La man sadaqak, bukan yang membenarkan kamu. Jadi kalau kamu salah, dia jujur salah, nggak semestinya seperti ini. Kalau kamu benar, ya benar, bukan yang membenarkan kamu. Gimana menurut kamu? Oh, iya benar kamu, sesuai itu. Memang orang itu harus diginikan. Ini membenarkan kamu, ini bukan temannya.
tapi yang jujur kepada kamu, ya, ngomong kepada kamu yang benar-benar, yang salah-salah itu teman kamu, tapi bukan yang membenarkan kamu. Membenarkan ini apa? Nggak pernah mengatakan kamu salah, sudah selalu menyatakan kamu benar. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, inna ahadakum mir'atu akhi fa idza ra'a bihi adza falyumithu anhu. Katakanlah Rasulullah, kamu ini adalah cerminan saudaramu. Artinya apa? Kamu seperti melihat cermin untuk dirimu dari teman kamu. Jika kamu melihat sesuatu yang kurang baik darinya, falyumithu, hilangkan. Nabi bersabda apa dalam hadis yang lain? Al-muslim mir'atul muslim. Orang muslim itu adalah cerminan orang muslim. Jadi ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita melakukan kesalahan, itu seperti kita yang melakukannya. Lah ketika kita melihat diri kita di cermin, adanya hitam mungkin di wajah atau kotoran, kita gimana? Kita bersihkan. Begitu juga ketika melihat saudara kita, teman kita melakukan keburukan, kejahatan, bersihkan. Seperti kalau kita makan kemudian ada upol, teman kita ngomong, lah seperti itu. Lah kan ada orang yang membersihkannya, ada orang yang membersihkannya halus. Tujuannya apa? Sama-sama membersihkan. Oh, kasar-kasar. Loh, itu nggak sama, orang beda-beda. Orang beda-beda. Ada orang yang itu memang citaannya itu halus. Ada orang citaannya halus. Dari orang tuanya ke anaknya itu halus. Nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong apa. Walaupun ngamuknya nggak pernah ngomong kasar, ngamuknya halus. Kok udah tidak ngamuk? Ada orang citaannya kasar. Ngomong biasa kasar, apalagi ngilingno, itu cetakannya kasar. Ada yang variasi antara kasar dan halus. Lek kasar ini ngomong biasa podo mek ngamuk, podo mek tukaran. Lek halus ngamuk podo mek ndak ngamuk. Lek cetakan yang variasi, ngamuknya kelihatan ngamuk, halusnya kelihatan halus. Itu cetakan variasi. Tidak sama. Yang penting bersih dari kamu. Yang penting kotoran itu hilang dari kamu. Itu yang paling penting. Jangan bingungkan caranya, aduh kasar. Jangan bingungkan. Dokter itu ada yang halus, nyuntik tidak terasa. Ada yang agak kasar, yang disuntik itu kerasa. Bahkan seakan-akan dokternya ini sengaja ngeraskan suntikannya. Ada yang kadang terasa, kadang tidak, tergantung yang disuntik. Nah, karena itu yang paling penting obatnya masuk. Itu yang paling penting. Walhasil, hindari orang yang mudahana. Hindari orang yang mudahana. Apa mudahana? Itu membiarkan kekurangan kamu, padahal ia tahu dan bisa memberitahu. Contoh yang paling mudah gini loh, baju kamu sobek belakang dan kamu nggak tahu, teman kamu tahu, kan dia bisa ngomong, kelambimu suwek sing mburi, tapi dia nggak ngomong. Kira-kira itu teman kita yang membuat kita malu? Kira-kira itu teman kita yang membuat kita dilihat banyak orang dengan keadaan seperti itu? Bukan teman itu. Tapi ketika kamu sobek, kemudian dia mengingatkan kamu, kelambimu suwek, cara yang bagus itu. Ada yang enggak, langsung dikepuk, kelambimu suwek. Ada yang mukul itu. Tapi apa?
dia mengingatkan kamu. Nah, lah ini yang bagus, bukan yang mudahana tadi yang membiarkan kamu padahal dia bisa. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persahabatan, pertemanan kita dengan siapapun ya adalah pertemanan yang memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan yang bisa meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita, bukan justru teman hanya sebatas senang di dunia tapi membahayakan kita kelak di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.